Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber, tentu saja dengan jangka waktu periode tercepat ya. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa monetisasi. Bagaimana caranya? Simak terus. Nah, jadi malam hari ini kita sambil ngopi nyantai ya teman-teman. Apa deh? Nanti ya membahas tentang menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Kenapa saya sebut gampang-gampang susah? Gampangnya itu ya mulai dari pembuatan channelnya itu sendiri gampang ya teman-teman. Yang penting kita punya akun Google kemudian kita tinggal login ke YouTube dan kita tinggal membuat channel kemudian kita upload. Nah, yang susahnya itu teman-teman adalah untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang ya, karena untuk syarat monetisasi agar kita bisa menghasilkan uang itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu subscriber dan jam tayang. Berapakah jumlah minimum dari subscriber? Jumlah minimum subscribernya itu agar video kita, agar konten kita bisa dimonetisasi untuk menghasilkan uang dan menampilkan iklan ya. Jadi minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu yang paling sulit ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, siapapun pasti bisa menjadi seorang YouTuber dengan syarat. Jadi di sini akan akan saya sampaikan ya beberapa tips buat teman-teman. Jadi awas dulu Dede. Nanti dulu. Dedenya nanti dulu ya. Pakai baju kamu, Dek. Nah, jadi ada beberapa tips yang mungkin saya akan sampaikan. Mohon maaf teman-teman, tadi ada anak ya sambil main, jadi sambil nyantai di dapur channel ini teman-teman. Jadi bahkan hanya modal HP aja ya teman-teman bisa buat monetisasi channel YouTube-nya ya teman-teman. Jadi syarat untuk menjadi seorang YouTuber itu tanpa modal ya teman-teman. Yang penting teman-teman mempunyai koneksi internet dan bisa membuat video. Jadi konten apa saja yang bisa dimonetisasi di YouTube itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Mulai dari konten musik, konten tutorial, konten prank dan lain sebagainya, juga ada konten vlog juga bisa ya teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk membuat konten tersebut diperlukan ketelitian dan kejelian kita ya dalam membuat konten agar bisa menarik peminat di channel kita. Nah, jadi buat konten juga nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mempelajari ya tentang cara pembuatan konten ya teman-teman. Bahkan bisa teman-teman lihat saya pun tanpa modal di sini ya teman-teman. Jadi ngetek pun saya belum punya studio, jadi saya ngetek pun di dapur. Makanya saya namakan channel ini adalah sekarang yaitu dapur ya teman-teman, dapur channel ya. Nah, jadi buat teman-teman tanpa mengurangi rasa semangat saya, dimanapun kita bisa membuat sebuah konten ya teman-teman. Jadikan hobi Anda bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, jadi pada intinya buat kita semua untuk menjadi seorang YouTuber itu harus konsisten ya teman-teman. Dan kita juga harus yakin bahwa kita juga bisa. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan kita juga harus yakin, harus benar-benar konsisten dalam menjalani sebuah misi ya, misi yang mungkin berat ya teman-teman. Aduh, sampai mana tadi pembahasan kita ya? Oh ya, sampai tips ya. Jadi buat teman-teman ini saya akan membagikan tips ya, tips buat para YouTuber pemula. Jadi bagaimana caranya agar dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa mengajukan monetisasi. Jadi tipsnya adalah konsisten ya teman-teman.
Di sini saya akan berbagi pengalaman dari channel saya yang di Sospen ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula itu saya rekomendasikan bahwa untuk mengupload videonya itu teman-teman harus di manajemennya. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman pengen cepat itu biar terdeteksi langsung oleh YouTube atau oleh SEO YouTube-nya itu dengan cara kita mengupload video sebanyak mungkin ya. Tentunya kita harus butuh kerja keras ya teman-teman. Jadi dalam satu hari itu biasanya saya mengupload 5 sampai 7 video ya teman-teman. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu saya sudah mencapai 100 video lebih ya teman-teman. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat nanti perkembangan channel kita. Tentunya harus dilakukan dengan konsistensi kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar konsisten, dan target utamanya itu kita jangan terfokus ke subscriber ya. Otomatis kita harus terfokus ke jam tayang ya teman-teman. Kita harus mengejar jam tayang terlebih dahulu. Setelah kita mengejar jam tayang, otomatis subscriber itu kalau tertarik dengan konten-konten kita, otomatis pasti ya, sudah pasti mereka itu pasti subscribe. Nah, jadi sepengalaman saya ya teman-teman, kata pepatah mengatakan ibaratnya ada ini ya yang mengatakan, katanya kejarlah akhirat, dunia akan menyertaimu. Ibarat seperti itu ya teman-teman. Kalau kita di YouTube juga, kejarlah jam tayang, subscriber juga akan mengikutimu. Jadi kita fokusnya ke jam tayang aja teman-teman. Nah, itu tips pertama dari saya ya teman-teman. Kedua, untuk kita sering-sering mengecek video ya, mengecek konten kita. Jadi di tab analistik YouTube Studio itu ada beberapa data statistik ya yang kita bisa pelajari dari data statistik tersebut ya. Jadi contoh saya mengambil melihat dari data statistik analistik video, salah satu video, kemudian kita melihat ada beberapa data ya teman-teman, mungkin bisa kita pelajari mulai dari bagaimana cara orang menemukan video kita, kemudian video kita direkomendasikan dari video siapa, dari channel mana, itu kita bisa tahu dan kita bisa melihat. Jadi dari situ kita bisa mempelajari apa yang harusnya ada di channel kita itu ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita buat kontennya ya teman-teman. Jadi itu ide-ide brilian ya teman-teman. Dengan mempelajari dari YouTube analistik. Sebenarnya mah mudah sekali ya buat teman-teman pemula juga bisa mempelajari yang mulai dari konten. Di situ kan ada istilah penelusuran ya teman-teman. Apakah video ini direkomendasikan oleh YouTube apa tidak gitu ya. Jadi kalau kita melihat di analistik lainnya gitu ya teman-teman, nanti di situ ada beberapa konten-konten yang menyarankan video kita itu ya. Kemudian jadi orang-orang itu mencari menemukan video kita itu dengan kata kunci seperti apa ya teman-teman. Dari situ kita akan bisa lihatnya. Kemudian ada persentase dari rasio klik tayang ya teman-teman. Jadi ada durasi tonton ya. Jadi kalau teman-teman membuat konten ini, durasi tontonnya sekian menit, sekian detik, kemudian rasio klik tayang sekian persen. Jadi teman-teman bisa melihat mana yang lebih tinggi itu ya teman-teman. Itu yang harus kita pelajari ya teman-teman untuk bisa dijadikan sebuah konten. Berarti dari data-data tersebut yang relevan dengan channel kita itu konten seperti yang ada di data-data tersebut. Jadi buatlah, setelah kita menganalisis dari YouTube Studio Analistik itu, kita bisa membuat konten yang lebih relevan dengan channel kita. Bahwasanya karena YouTube memprediksi ya, atau merekomendasikan channel kita itu seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita. Kalau kita dibeberkan lebih panjang sekali, mungkin nanti kita akan bahas di next video selanjutnya. Baik, jangan lupa tekan subscribe, nantikan video-video terbaru lainnya.
di channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa dan sampai beristirahat.